Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang soleh dan solehah serta ayah bunda yang senantiasa mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu terhindar daripada virus atau wabah COVID-19 atau corona. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita dan anak-anakku semua dapat belajar dengan tatap muka. Marilah materi pada hari ini kita buka dengan membacakan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi pada hari ini yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Berakhlak baik kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita di muka bumi, yang merawat dan membesarkan kita hingga saat ini. Oleh sebab itu, wajiblah kita berterima kasih kepadanya dengan menghargai jasa-jasa beliau yang tak ternilai harganya. Apalagi pada saat ini sedang kondisi belajar di rumah, tentunya orang tua kalian lebih ekstra untuk memberikan pelajaran dari rumah. Yang harusnya orang tua kalian, ibu kalian ada kegiatan-kegiatan lain seperti bekerja dan lain, beliau harus membantu kalian belajar dari rumah. Maka sebab itu janganlah kalian untuk membangkang atau tidak patuh kepada kedua orang tua kalian, karena kedua orang tua kalian begitu banyak jasanya kepada kalian. Cara untuk menghargai orang tua yang pertama yaitu patuh, yaitu melaksanakan segala perintah orang tua dengan ikhlas dan sabar. Jadi kepada orang tua itu kamu harus ikhlas dan sabar. Tidak boleh membantah, tidak boleh mengatakan pada orang tua. Semua apa yang diperintahkan selama itu untuk kebenaran, untuk kebaikan, maka kalian wajib mematuhi kedua orang tua kalian. Yang kedua itu hormat, bersikap hormat kepada kedua orang tua atau ayah bunda. Contohnya hendak mencium tangan kedua orang tua saat hendak pergi dan setelah pulang. Contoh misalkan ketika kalian berangkat dari rumah untuk berangkat pergi ke sekolah, kalian hendak mencium tangan kedua orang tua kalian dan memohon doa kepadanya untuk dimudahkan di dalam belajar. Karena kondisi saat ini yang sedang BDR atau belajar di rumah, maka kalian tidak berangkat ke sekolah, maka hendak kalian pergi bermain atau pergi kemana saja, hendaknya kalian untuk pamitan kepada kedua orang tua kalian untuk mencium tangannya. Yang ketiga, ringan tangan, bantu orang tua, contohnya membersihkan piring sehabis makan, menyapu lantai, membersihkan
membereskan tempat tidur sendiri dan lain-lain. Jadi kalian itu sudah kelas 6, sudah besar, senantiasa kalian sudah bisa melakukan apa yang bisa kalian bantu kepada kedua orang tua kalian. Yang contohnya yang sederhana yaitu membersihkan piring sehabis makan. Jadi setelah makan kalian tidak menggeletakkan saja piringnya, membiarkan piring itu di tempat kamu makan. Sehabis makan seyogyanya kalian mencuci piring sendiri, tidak menyandarkan diri kepada orang tua kalian. Menyapu lantai, membersihkan, itu salah satu kalian hal-hal yang mudah dan sudah bisa kalian lakukan. Menyapu lantai dan membersihkan. Membereskan tempat tidur sendiri, itu juga wajib sudah bisa kalian lakukan sendiri, tidak mengandalkan orang tua kalian. Mencuci sepatu, mencuci kaos kaki, itu contoh-contoh ringan yang sudah bisa kalian, yang kalian ini sudah cukup besar untuk bisa melakukan itu semua, jadi tidak merepotkan orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik. Hendaknya kita tidak boleh menceritakan kekurangan yang ada pada diri orang tua kita kepada orang lain. Hendaknya kalian tidak mengejek orang tua teman kalian sehingga orang tua kalian tidak diejek. Setiap manusia memang punya kekurangan, tetapi kekurangannya itu harus kita tutupi dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak boleh kekurangannya kita ceritakan kepada orang-orang lain. Yang keempat, menyenangkan hati orang tua. Orang tua hendaknya kita sebagai anak harus dan wajib menyenangkan hati orang tua. Misalkan kita berakhlak mulia. Akhlak mulia itu santun, jujur, lembut di dalam berbicara. Nah, itu berakhlak mulia. Jadi pasti orang tua bakal senang hatinya ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, rajin belajar. Ketika kita berprestasi di dalam sekolah, di dalam ekstrakurikuler ataupun lain sebagainya, ketika kita berprestasi tentunya hati orang tua sangat senang kepada kita. Jadi senantiasa kita untuk mendapatkan prestasi itu yaitu rajin belajar, salah satunya untuk menggapai prestasi yang kita inginkan. Yang ketiga, menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Sudah Bapak jelaskan tadi ya di atas. 4, tidak membantah. Tidak membantah pada apapun yang diperintahkan orang tua selama itu menjadi kebaikan untuk kebaikan diri kita. Insya Allah dengan melakukan itu saja orang tua sudah senang dan senantiasa mendoakan kita. 5, senantiasa selalu mendoakan setelah melakukan sholat. Contohnya doa yang sangat sederhana yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Dan salah satu memudahkan dalam belajar dan menggapai cita-cita kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita karena ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridho orang tua. Demikian materi ini, terima kasih. Walaupun belajar dari rumah, mudah-mudahan Bapak berharap kalian tetap bersemangat belajar dari rumah. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.